Saya pingin banget jadi guru bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia. Kenapa tuh mau jadi guru? Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Berta dalam rangka menuju ulang tahun YPU yang ke-12. Nah, pada malam hari ini nih teman-teman, saya ingin menginfokan bahwa 9 hari lagi YPU genap 12 tahun. Dan di malam hari ini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena teman-teman sudah sangat setia menonton podcast kami yang dilakukan dari awal sampai pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum sempat menonton video podcast kami sebelumnya, teman-teman bisa nih, masih punya banyak waktu kok untuk menonton video-video kami sebelumnya karena video-video yang lalu kami sudah upload nih di YouTube Yayasan Prima Unggul. Dan malam hari ini teman-teman semuanya saya ingin mengundang nih siswi dari Yayasan Prima Unggul sendiri. Dan pada malam hari ini tamunya sangat unik nih teman-teman. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena tamu ini berasal dari ujung pulau sana tempat matahari terbit, yaitu dari Papua. Nah teman-teman, untuk itu langsung saja ya saya mengundang artis dari YPU yang berasal dari Papua ini. Ya, langsung saja kita berbincang-bincang bersama artis kita yaitu Ita. Halo Ita. Wah, Ita ini dari rambutnya, dari kulit yang hitam manisnya, aduh benar-benar Papua kental. Teman-teman semuanya, makanya saya tidak usah ke Papua lagi karena saya sudah melihat orang Papua gitu kan. Dan Ita Papua itu biasanya panggilan untuk cewek itu mace ya. Iya. Dan nanti saya panggil kamu mace aja ya biar lebih akrab ya kita ya. Oke. Mace. Nah, Ita ini berapa tahun sih sudah di YPU gitu? Saya udah 6 tahun di SMP. 6 tahun di YPU ya. Berarti kamu udah datang dari SMP kah? Dari SMP kelas 1. SMP sekarang udah kelas 3 ya. Sekarang udah kelas 3 SMA. Dan selama Ita di YPU ini kan Ita 6 tahun itu tentunya waktunya lama ya Ita ya. Waktu yang sangat lama. Dan kamu di YPU itu apa sih Ita perubahan yang mendasar nih yang Ita rasakan gitu selama Ita tuh di YPU gitu? Oke, perubahan yang paling mendasar yaitu pertama karakter. Karakter. Ya, dan itu saya sangat merasakan sekali tuh. Pertama saya datang dari kampung ke YPU juga, pertama tuh masih anaknya kasar. Kasar. Tapi saya lihat kamu lembut kok sekarang. Ya, sekarang mungkin udah lama ya. Jadi katanya kayak udah sudah mampu beradaptasi ya bersama teman-teman. Dan apa lagi Ita? Dan juga perubahan pola pikir saya. Perubahan pola pikir. Bagaimana? Maksudnya perubahan pola pikir kamu dari daerah atau bagaimana itu? Ya, kalau dulu di daerah tuh ya kalau mau bilang pikiran untuk masa depan kayak apa kayak gitu masih kayak ya biasa-biasa aja kayak. Berarti kayak masih belum jelas gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua perubahan pola pikir. Dulu saya di kampung untuk pikirkan masa depan saya kayak apa sih yang nanti saya capaikan di masa depan saya, kayak pikiran kayak gitu belum ada, tapi di YPU ini sangat merubah sekali pola pikir saya ini. Oh iya, berarti ketika kamu datang ya, dan juga dulu kamu masih SMP ya Ita ya, masih SMP itu pasti masih lugu-lugunya ya Ita ya, masih malu-malu gitu kan. Dan ketika kamu datang ke sini kamu tuh gimana tuh Ita? Kan jauh dari orang tua, terus kamu SMP kan, SMP tidak ada orang tua tuh pasti kamu punya perasaan lah gitu, sedih gitu kan ketika jauh dari orang tua. Apa tuh yang kamu lakukan ketika waktu kamu datang gitu? Pertama tuh ya pasti kalau jauh dari orang tua pasti sedih lah. Apalagi berpisah sama orang tua yang dari Papua ke Jakarta tuh gila, jauh ya, jauh banget. Berpisah kayak gitu kayak ada rasa kayak ya gimana ya, sedih banget lah pokoknya. Saya berpikir lagi bahwa ya dimana saya harus menjalankan hidup ini, harus bertanggung jawab istilahnya. Bertanggung jawab salah satunya. Dan juga saya mendapatkan dukungan juga dari teman-teman, bapak ibu. Pertama juga susah banget pokoknya mengikuti peraturan di YPU. Kenapa? Emangnya peraturannya berat banget atau bagaimana? Ya menurut saya pertama kali datang kan, jadi rasanya tinggal di asrama apalagi kayak gitu kan, jadi rasanya harus bangun cepat. Emangnya di YPU bangun jam berapa? Bangun jam 5. Oh, bangun jam 5. Terus kamu di kampung bangun jam berapa? Biasanya setengah 6. Itu berarti matahari sudah muncul baru siap-siap pergi sekolah, itu lari-lari ke sekolah ya Isa ya. Satunya sih lari-lari pergi sekolah. Oke. Di sini ya
benar-benar mengajarkan saya untuk disiplin dan juga ya bertanggung jawab lah. Tadi kan Ita bilang nih, dukungan dari teman-teman dan yang tahu sendiri kan di YPU ini kan berasal dari berbagai daerah ya. Ita Papua, saya sendiri dari Flores, ini kita berdua sudah berbeda nih kan. Apa nih yang Ita rasa tuh kayak sebenarnya ini sulit nih untuk saya beradaptasi gitu di YPU gitu. Pasti dong, salah satunya kan saya dari timur, habis itu ada teman-teman juga dari Jawa, dari Nias, dari Kalimantan. Pasti kalau menyesuaikan ya, pasti kalau menyesuaikan itu apa? Benar, menyesuaikan. Oh, Ita agak dulu nih teman-teman semua ini ya. Pasti kalau kenapa Ita? Menyesuaikan ya. Ini Pak Bos lucu sekali ya dia Mace ini ya. Oke Mace, lanjut. Pasti kalau menyesuaikan itu pasti ya tidak gampang sekali karena saya logatnya kasar, habis itu Jawa logatnya lembut, jadi kayak kita berdua hampir sama nih dari timur sama-sama kalau kan. timur sama-sama pasti ya masih nggak terlalu rasa kayak ya kamu kasar kayak enggak, rasanya biasa aja kayak fun aja. Oh berarti kamu tuh ketika datang tuh kamu tuh kayak rasanya tuh kayak aduh gimana nih ya cara ngomong dengan dia yang lembut, bagaimana cara ngomong harus dengan dia itu biar dia tuh gak sakit hati gitu kan. Iya, padahal sebenarnya biasa aja kan. Biasa aja. Memang kita ini sangat kaya Ita, jadi kita harus belajar. Khususnya di YPU ini kan kita dari berbagai daerah, pasti kita mendapatkan banyak pelajaran nih. Oh, walaupun kita nggak pernah pergi nih langsung ke daerahnya, ke Nias, ke Papua, tapi kita tahu gitu kan. Oh, ternyata orang Nias kayak gini, ternyata orang Kalimantan tuh kayak gini gitu kan. Ya, oke. Tadi kan kamu bilang juga tuh Ita, kamu dari Papua gitu kan. Kamu bisa cerita nggak sedikit tentang latar belakang keluargamu gitu? Nah, jadi ibu saya sebagai ibu rumah tangga, dan kalau ayah saya 4 tahun yang lalu sudah meninggal. Oh, berarti kamu sekarang tinggal mamamu ya? Iya, adikmu yang jadi menggantikan bapak saya sebagai kepala keluarga. Oke, Ita dengan melihat keluargamu, orang tuamu sudah meninggal ya 4 tahun yang lalu, bapakmu maksudnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Apa sih Ita harapanmu gitu untuk orang tuamu gitu, untuk membantu mamamu yang sebagai tulang punggung juga dalam keluarga? Oke, harapan saya dengan mendapatkan pelajaran di YPU ini di mana saya bisa pelajarin kembali dan menerapkan lagi di daerah saya juga, terutama bisa membantu kedua orang tua saya. Amin. Sama dengar dari Ita, sebenarnya tuh sistem belajarnya di YPU tuh kayak gimana sih Ita? Ya kalau kami di sini kami homeschooling. Nah, sistemnya homeschooling. Kami belajarnya di rumah, jadi lebih banyak sih belajar mandiri. Oh, iya karena memang visi misinya YPU memang harus mandiri ya. Dan selain kami belajar mandiri, bukan hanya kami belajar teori saja, tapi kami juga langsung terjun ke lapangannya. Wow. Dan lapangan mana tuh? Lapangan untuk belajar berwirausaha. Oh, oke. Dan ada salah satunya ada catering, ada seni, dan juga ada pertanian organik selaras alam. Oh. Dan saya juga terlibat mendapatkan kesempatan oleh Bapak dan Ibu di bagian seni, di mana mengikuti perform bersama teman-teman. Dan saya juga di event-event YPU seperti drama musikal, saya juga mendapatkan kesempatan memainkan drama musikal, salah satunya drama musikal Dian, Plastigama, dan 2 tahun yang lalu musikal Anantara sendiri. Oke, berarti Ita nih sudah menjadi artis ya Ita ya di YPU ya, tanpa sadar di bidang seni itu Ita sudah menjadi artis nih Ita. Iya, kamu tuh jadi artis loh, kamu udah ikut kemana-mana gitu kan. Dan selain bidang seni, bidang apa lagi nih Ita yang kamu pelajari? Oke, saya diberikan kesempatan juga oleh Bapak dan Ibu, salah satunya di bagian logistik pergudangan. Logistik pergudangan. Oh, itu tuh yang bagian gudang ya, bagian mengurus pergudangan. Itu tuh apa sih yang kamu pelajari di bagian logistik itu? Salah satunya itu jujur, teliti, dan juga bekerja sama dan juga saling menghargai. Oke Ita, tadi kan kamu bilang nih kamu diberi kesempatan oleh Bapak dan Ibu ya di bagian kesenian, terus di bagian logistik juga kamu ngurusin pergudangan. Di dalam kamu menjalankan aktivitasmu itu apa sih tantangan-tantangan yang kamu hadapi gitu? Dari saya sih, dulu saya kan orangnya malu, jadi
pertama diberi kesempatan tuh kayak nggak mau terima gitu, kayak takut salah, takut ini, malu ngomong sama bapak dan ibu. Tapi dengan teguran-teguran, dukungan-dukungan dari teman-teman dan juga bapak ibu, dimana saya juga berpikir iya benar juga sih, ngapain malu. Iya benar gitu. sekali. Bahwa saya kembali berpikir bahwa iya benar juga ya, dengan bapak ibu tuh sangat mendukung sekali, mendukung banget dalam kesempatan-kesempatan yang saya alami. Di situ bapak ibu sangat sekali ya mendukung lah. Berarti dengan berkat ya dukungan dari bapak ibu, kamu juga bisa untuk maju ya Ita ya, dari sikapmu yang malu dan juga kurang berkomunikasi. Jadi sekarang kamu lebih aktif ya dalam komunikasi bersama teman-teman. Oke Ita, memang kamu perjalananmu sungguh luar biasa Ita ya, dari bagaimana kamu tadi bilang di awal, perubahan pola pikir, pembentukan karakter, dan bahkan sekarang kamu bisa ya mengikis pelan-pelan ya karakter yang buruk bisa menjadi lebih baik gitu ya Ita ya. Dengan segala aktivitas nih Ita yang kamu jalankan di YPU, dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kamu gitu kan, apa sih Ita cita-cita kamu nih ke depannya? Saya pingin banget jadi guru bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia, kenapa tuh mau jadi guru? Salah satunya pingin jadi guru bahasa Indonesia ya, saya pingin banget membantu nih anak-anak di daerah bagaimana belajar bahasa Indonesia salah satunya, karena di daerah saya masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan ya. Salah satunya mendapatkan kesempatan pendidikan seperti saya. Iya. Dan juga dengan apa yang saya dapatkan di YPU sendiri, di mana saya mau terapkan menerapkan dengan mengajarkan anak-anak di sana. Dan ya seperti misi YPU sendiri, yaitu bagaimana bisa mandiri, dan bukan hanya mandiri tapi bisa berdampak juga ya di daerah saya sendiri. Berarti kamu tuh ingin ya ketika di sini kamu sudah mandiri, kamu bisa pulang ke daerahmu di Papua, di jauh sana ya, daerahmu, kamu mengajari adik-adikmu di sana bahasa Indonesia ya. Dan untuk Ita sendiri tuh apa sih yang mau ingin diungkapkan gitu dalam podcast malam hari ini? Jadi teman-teman, jangan pernah patah semangat, tetap berjuang. Saya juga di sini lagi sedang berjuang. Jadi kita sama-sama berjuang dan juga kita bisa menjadi generasi-generasi bangsa Indonesia yang unggul. Terima kasih sekali Ita untuk pesannya, dan dari pengalaman Ita, saya mengambil kesimpulan nih bahwa Ita ini dari dulunya yang malu, yang merasa bahwa tidak bisa, tetapi ketika ada lingkungan yang mendukung, ada orang-orang yang membantu, itu Ita tuh bisa seperti sekarang tuh karena berkat orang-orang yang mendukung Ita gitu kan. Dan itu tentunya patut berterima kasih kepada YPU tentunya. Di balik YPU ada Pak Martin dan Ibu Debbie yang sudah membimbing kita selama ini. Dan Ita, terima kasih sekali Ita untuk malam hari ini sudah mau bersharing bersama. Dan untuk teman-teman semuanya, jika video kami ini bermanfaat, teman-teman bisa nih langsung saja ya teman-teman klik tombol di bawah itu, teman-teman di bawah HP, di bawah device teman-teman semuanya, tekan yang tanda jempol itu. Teman-teman bisa tekan like, teman-teman bisa juga komen di kolom chat, dan teman-teman juga bisa subscribe. Sampai jumpa.